Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kita lanjutkan pembahasan yaitu bagaimana prinsip Ahlus Sunnah terhadap definisi iman, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan annal imana qaulun wa amalun. Iman itu berupa ucapan dan juga berupa perbuatan. Darajatun wa syu'abun. Iman itu juga punya derajat, satu dengan yang lainnya beda tingkat derajat kemuliaan setiap ucapan, amal soleh atau ibadah-ibadah yang ada. Maka amal yang wajib lebih tinggi derajatnya, lebih mulia derajatnya dibandingkan amal-amal yang anjuran. Wa syu'abun, dan iman itu juga bercabang-cabang. Ada dalam bentuk ucapan, iman itu bercabang-cabang, ada dalam bentuk ucapan lisan, ada juga perkataan hati atau perbuatan hati, ada juga perbuatan badan. Yazidu bi ta'ati hatta yakuna kal jabal, di mana iman akan bertambah dengan melakukan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul-Nya. Bahkan iman akan bertambah, bahkan dia seperti besarnya gunung. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan iman juga akan berkurang dengan sebab maksiat. Hatta la yabqa minhu syai'un, sehingga iman itu akan hilang dari hati seorang sehingga tidak tersisa sama sekali. Dia bisa bertambah, dia juga bisa berkurang, bisa musnah juga, bisa hilang. Wa anna ahlahu yatafadhaluna fi imanihim, dan ahlul iman itu satu dengan yang lainnya beda kuatnya iman, derajat iman yang mereka miliki masing-masing. Sebagaimana tingkat keikhlasan orang itu juga berbeda-beda. Tingkat sempurnanya rasa takut, rasa cinta seorang muslim dengan muslim yang lain terhadap Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Begitulah derajat perbedaan iman antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Tidak ada yang sama. Iman Abu Bakar tidak ada yang menandingi di antara kita semua. Assalamualaikum. Imannya Umar radhiyallahu an tidak ada yang menandingi di antara kita semua. Maka orang-orang yang beriman, tingkat keimanan mereka berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ala hasabi ilmihim wa amalihim. Kuat dan tidaknya tergantung ilmu dan amal mereka. Semakin kuat ilmu mereka tentang Al-Quran dan Sunnah, pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, dan pengetahuan mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kuat pula iman mereka.
semakin kuat mereka melakukan amal. Misalnya orang yang mampu menjalankan selain dia salat sunnah, dia juga menjalankan puasa sunnah, maka tingkat iman orang yang seperti ini lebih kuat dibandingkan orang yang hanya mampu menjalankan salat sunnah saja. Jadi kuatnya iman pada diri seseorang tergantung bagaimana kuatnya ilmu dan amal mereka masing-masing. Fa ba'duhum akmalu imanan min ba'din. Sebagian orang lebih sempurna imannya dibandingkan sebagian orang yang lain. Tidak sama, setiap orang itu berbeda-beda. Terlebih utama bab ini adalah bab tentunya keutamaan dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing orang, serta kesungguhan dan usaha masing-masing orang itu berbeda-beda. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa banyak di dalam ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fussilat, pada surah Al-Mudaththir ayat yang ke-31, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambah imannya orang-orang yang beriman tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ini Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 124. Dan apabila diturunkan kepada mereka satu surah kepada orang-orang yang beriman, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya? Maka Allah katakan, fa amal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana, itu bertambah keimanan mereka, wa hum yastabshirun, dan mereka merasa gembira, merasa senang dengan surah-surah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasannya setiap orang ketika dia membaca Al-Quran, mentadaburinya, mentafakurinya, dan berusaha mengamalkannya, ini adalah min asbab ziyadatul iman. Di antara sebab-sebab bertambahnya keimanan seorang. Semakin kuat muamalah seorang di dalam membaca, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, semakin bertambah sebab-sebab keimanan yang ada pada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Maka ayat ini juga menjelaskan pada surah yaitu Al-Anfal ayat yang kedua, bahwa mendengar ayat-ayat Al-Quran, penjelasannya, tafsirnya, maknanya, dan berusaha mengamalkannya adalah bagian dari bentuk-bentuk atau sebab-sebab yang bisa menambah keimanan seseorang. Maka biasakanlah telinga kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadikan kita ini senang hati kita membacanya, mendengarnya dengan khusyuk, dengan penuh tadabbur dan ta'zim, pemuliaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita baca Al-Qur'an, maka hendaknya di hati kita ada bentuk pengagungan terhadap ayat tersebut. Ada bentuk pemuliaan terhadap ayat-ayat yang kita baca. Jangan seperti kita membaca Quran. Jangan seperti kita membaca hal-hal yang lain. Tapi benar-benar dengan kita melihatnya, kita ingin mengagungkan ayat-ayat Allah. Dengan membacanya, kita di hati kita ada bentuk pemuliaan terhadap ayat-ayat Allah. Karena tanpa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hidup kita bagaikan hewan. Karena aturan-aturan yang ada tentang kehidupan kita, tentang ibadah kita,
tentang pengetahuan agama kita, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, semuanya termaktub di dalam Al-Qur'an. Tentang apapun. Bahkan tidak ada satupun perkara dalam perkara-perkara kehidupan kita, pasti jawabannya ada di dalam Al-Qur'an. Pasti ada jawabannya di dalam Al-Qur'an. Karena itu, siapa yang punya problema apapun dalam kehidupannya, carilah jawabannya di dalam Al-Qur'an. Carilah ketenangannya di sana. Carilah hikmahnya di sana. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surah Al-Fath ayat yang keempat, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah yang menurunkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, ketentraman fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Apa tujuannya? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya Allah menginginkan bertambahnya iman yang ada pada mereka. Allah ingin menambah keimanan yang ada pada mereka dengan keimanan yang sudah sebelumnya ada pada diri mereka. Ini menunjukkan bertambahnya keimanan adalah di antara tanda-tanda tenangnya jiwa. Tenangnya jiwa. Maka semakin banyak keimanan di hati kita, semakin tenang kita. Dan orang-orang yang fasik semakin susah dia. Karena itu, jiwa orang yang beriman, dia adalah jiwa yang tenang. Kenapa? Karena di hati mereka ada keimanan, kepercayaan mereka kepada Allah. As-thiqatu billah. Dia percaya apa yang Allah tetapkan pada dirinya adalah yang terbaik bagi dirinya. Sehingga Allah terkadang memberikan ujian-ujian pada seseorang berbeda pada ujian-ujian pada orang yang lain. Mungkin satu diberikan kekayaan, istri yang cantik dan sebagainya, tapi terkadang dia gagal dengan hal itu. Dia diberikan kekayaan, bahkan penghasilan. Disebutkan kepada saya seorang penghasilan yang sangat tinggi, ratusan juta tiap bulannya. Dia memiliki istri yang cantik, tapi tiba-tiba istrinya melarikan diri dengan laki-laki yang lain. Naudzubillah. Ada yang justru diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dia, melalaikan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang diberikan kesusahan-kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bisa sabar. Dia bisa beribadah kepada Allah dengan itu. Dia tetap bisa artinya menjalankan kewajibannya kepada Allah, meskipun dia mungkin dalam kondisi miskin. Karena itu, kita jangan kemudian berhayal, coba saya seperti orang kaya. Belum tentu. Seandainya kemudian diberikan kekayaan, Assalamualaikum, belum tentu seorang itu akan selamat dari penyakitnya Namrud. Belum tentu dia akan selamat dari penyakitnya Qarun, kesombongan yang melanda pada orang tersebut dengan kekayaan, jabatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sebagaimana bukan merupakan tanda keberhasilan dengan adanya kekayaan, tidak juga merupakan tanda tidak berhasilnya dengan tidak adanya kekayaan. Ini yang perlu kita camkan. Seorang yang mendapatkan keberhasilan adalah seorang yang telah tertanam pada dirinya iman. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul adzim. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul adzim. Yang demikian itu merupakan keberhasilan yang sangat paling besar. Jangan dilihat pada surganya di sini, tapi lihat pada kalimat iman dan amal solehnya.
Iman, orang yang bisa beriman dan beramal soleh, dzalikal fawzul adim, itu yang namanya kejayaan, keberhasilan yang paling besar. Orang mengira bahwasanya ayat ini hanya ingin menceritakan itu adalah keberhasilan yang besar, dikira surganya. Tidak. Kita katakan iya, itu bagian daripada bentuk keberhasilan seorang beriman dan beramal soleh. Dia akan mendapatkan surga. Tapi keberhasilan kita ketika di dunia adalah ketika kita bisa beriman dan beramal saleh. Ini yang perlu kita camkan. Jadi jangan kemudian kita mengejar hasil tanpa ada usaha. Artinya surga itu benar adanya. Allah sudah siapkan dia. Tapi surga tidak akan bisa diraih kecuali dengan adanya usaha, iman dan amal saleh. Karena itu kita belajar tentang iman itu bagaimana. Bagaimana beriman kepada Allah sudah kita lewati. Bagaimana beriman kepada kitab-kitabnya. Bagaimana beriman kepada malaikatnya. Bagaimana beriman kepada rasulnya. Bagaimana beriman kepada hari akhir. Bagaimana beriman kepada takdir Allah. Sudah kita lewati itu. Dan terus akan kita ulang-ulang terus. Karena orang yang bisa menjalankan ini, meyakinkan ini, dan tertanam kuat di dalam hatinya, ini membab satu dari bagian keberhasilan, kejayaan, keuntungan yang paling besar bagi seseorang. Karena dengan imanlah seorang akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dunia dan akhirat. Dengan sebab imanlah satu di antara sebab seorang bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Kita lihat orang sekarang banyak mengatakan beriman kepada Allah, tapi betapa banyak ayat-ayat Allah mereka tidak mau percaya. Banyak orang di zaman kita sekarang beriman kepada Rasul, tapi bagaimana ketika mereka diajak menjalankan ajaran-ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka katakan, tidak nyaman kita menjalankan sunnah di sini, karena bertentangan dengan adat istiadat, tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyang. Tidak sama, ada rasa berat dan seterusnya. Bagi orang yang beriman, dia mencari keuntungan, niscaya semua hal yang berat dia akan tinggalkan. Dia akan buang jauh-jauh. Karena jika dia berhasil menjalankan perintah Rasul, itu adalah bagian dari keuntungan, keberhasilan tiada tara. Bahkan kita lihat harga menjalankan satu dari ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mahal dibandingkan dunia dan seisinya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu lebih baik bagi dia dari dunia dan seluruh isinya. Itu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Kita bisa bayangkan bagaimana ajaran Rasul ketika dilakukan oleh seorang itu, dia mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Sementara orang-orang sekarang terlena dengan HP-nya, kadang-kadang sholat subuh pun telat. Dengan tontonannya, sholat subuh pun telat. Bahkan mungkin terbit fajar, sudah terbit matahari baru dia sholat subuh. Naudzubillah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-farqu bainana wa bainal kufri tarkus shalah." Pemisah antara kita dengan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Mana ada ceritanya salat subuh setelah terbit matahari? Tidak ada ceritanya. Sesungguhnya diwajibkan as-salat
salat itu alal mu'minin kitaban mawquta, dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kalau sudah keluar waktu, bukan lagi namanya salat subuh namanya. Karena itulah harga menjalankan sunnah Nabi, ajaran Nabi lebih baik daripada dunia dan seisi. Itu baru sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini amalan wajib apa amalan sunnah ini? Amalan yang tidak wajib, anjuran. Tapi toh harganya bagaimana? Lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Apalagi amalan-amalan yang wajib. Apalagi amalan-amalan menjauhi amalan-amalan yang dilarang oleh Allah. Lebih besar pahalanya dibandingkan orang menjauhi larangan Nabi itu. Atau seorang menjalankan kewajiban itu lebih utama dibandingkan seorang menjalankan amalan-amalan yang sifatnya hukumnya anjuran. Karena meninggalkan perkara yang haram hukumnya wajib. Sebagaimana mengamalkan perkara yang diwajibkan hukumnya wajib. Ini adalah amalan yang paling utama. Setelah itu baru mengerjakan yang sunnah, anjuran-anjuran. Kemudian meninggalkan yang makruh. Jadi ketika menjalankan perintah-perintah Allah, kita lihat bagaimana harga yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga kita benar-benar menghargai sebuah usaha dari iman, usaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengentengkannya. Karena dengan cara inilah kita bisa kembali ke kampung kita, kampung halaman kita, yaitu surga. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk tinggal di dalam surga, tapi dia dikeluarkan dengan sebab kemaksiatan. Maka tidak mungkin seorang itu kembali kecuali dengan ketaatan, kecuali dengan iman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surah Ali Imran ayat 173, Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang beriman, qala lahumun nas, ketika orang-orang itu menakut-nakuti dia, innan nasa qad jama'u lakum, orang-orang mau nyerbu kalian, orang-orang mau nyakiti kalian, orang-orang mau memfitnah kalian, orang-orang mau ngejek kalian, kalian akan diembargo, kalian akan dihalangi, kalian akan diginikan, ditakut-takuti. Kira-kira sikap orang beriman bagaimana? Ketika fakhshaw, takutlah kalian sama orang banyak, takutlah nanti orang kampung ini nanti begini. Orang-orang beriman bagaimana? Allah sebutkan fazadahum imana. Bukan tambah takut, tapi bertambah imannya, tambah tenang dia. Karena orang beriman, dia yakin apa yang dia jalankan ini perintah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang dia jauhi adalah larangan Allah yang merupakan pengatur langit dan bumi, yang menciptakan malaikat, yang menciptakan manusia, yang menciptakan jin, yang menciptakan hewan, yang menciptakan lautan, bumi, dan seluruh apa yang bisa dilihat oleh kita. Sehingga orang-orang beriman mengatakan apa? Allah menyebutkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah yang akan melindungi kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik pengurus, sebaik-baik pelindung. Rezeki kita Allah yang mengatur, bukan orang. Umur kita Allah yang mengatur, bukan orang. Sebagaimana kita ridha umur kita, diri kita diciptakan oleh Allah, kita ridha sebagai Allah sebagai pencipta kita, sebagai pengatur kita, pemberi karunia dan pemberi rezeki kepada kita, maka begitu caranya pula
kita ridha Allah mengatur hidup kita. Ini maksud dari raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Aku ridha Allah sebagai Rabbku yang mengaturku, yang menciptakanku. Rabb, murabbi, pembimbing, yang membimbing. Jadi orang yang mengatakan raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai pembimbing, sebagai pengaturku, ini maknanya. Maka tidak boleh seorang menolak perintah Allah. Tidak boleh seorang merasa berat dengan larangan Allah. Wabil islami dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama, sebagai pegangan, prinsip yang tidak boleh diganggu gugat dengan adat istiadat, perintah siapapun. Islam sebagai agama, pegangan kita, pedoman kita. Jangan dia goyah. Jangan dihancurkan agama ini dengan pengaruh-pengaruh luar. Al-Quran dan sunnahlah yang sudah menetapkan urusan-urusan agama ini. Bukan orang, bukan pula tetangga, tapi Allah dan Rasulnya yang mengatur prinsip agama kita. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, dan kita ridha, aku ridha Muhammad sebagai nabiyan, sebagai seorang nabi. Artinya sebagai seorang nabi bagaimana? Diikuti, dijadikan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri kalian sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita ridha Nabi Muhammad itu sebagai nabi kita, maka kita harus ridha, kita jadikan beliau sebagai imam kita, sebagai uswah suri tauladan kita dalam tata cara beragama. Begini caranya seorang muslim. Jangan mengaku tapi tidak mau jalankan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah dan siapa membenci karena Allah. Artinya kita tidak boleh mencintai orang melainkan semata-mata karena ketaatannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang membenci gara-gara duniawi. Orang itu tidak suka membantu saya katanya. Ini benci gara-gara duniawi. Oh, orang itu sering ngasih saya. Orang itu sering senyum sama saya. Alasannya harus sifat-sifatnya duniawi. Tapi tidak dilihat bagaimana ibadahnya. Tidak dilihat bagaimana ketaatannya. Bagaimanapun senyumannya, kalau yang senyum itu model Abu Lahab, tidak boleh kita mencintainya. Jika dia penentang agama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min." Dan seterusnya. Kalian wahai orang-orang yang beriman, Allah katakan, tidak akan kalian temukan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat Rasul. Kamu tidak akan dapati orang-orang beriman itu mencintai orang-orang seperti ini. Walau kanu, meskipun mereka bapaknya, kata Allah. Meskipun dia adalah anaknya, meskipun dia adalah saudara kandungnya, meskipun dia keluarganya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman.
Orang-orang yang demikian, dia tidak mau mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya ini tanda Allah telah menetapkan kekuatan iman di dalam hati orang itu. Fi qulubihim, dalam hatinya. Jadi tanda orang beriman itu, dia punya bara' terhadap musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya. Orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasul. Ada yang tahu surah mana itu? Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi di dalam surah walau surah Al-Hasyr. Yang saya bacakan tadi. Ya, surah Al-Mujadalah. Ayat yang terakhir, itu ayat yang ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannat, dan mereka akan dimasukkan oleh Allah ke surga, ke taman-taman surga. Lihat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini dia akan ditolong oleh para malaikat. Dengan malaikat-malaikat tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum, dan Allah akan ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka akan Allah akan ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ulaika hizbullah. Ini namanya kelompoknya Allah itu begini. Dan merekalah orang kelompok Allah yang beruntung. Jadi mencintai orang itu dilihat dari ketaatannya kepada Allah. Jangan dilihat gara-gara kayanya, jangan dilihat gara-gara jabatannya, jangan dilihat gara-gara sifat duniawinya, jangan. Tapi kita lihat dia ketaatannya. Hatta dia bedeng sentang atau bagaimanapun bentuk rupanya, lain dia bukan keluarga kita atau dia lain dari suku kita, tapi kalau dia orang yang beriman, dia adalah wajib orang itu kita cintai karena Allah. Bagaimanapun gantengnya, bagaimanapun cantiknya, kalau kita ketahui orang ini meninggalkan sholat, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan lain sebagainya, bagaimana kemudian kita akan mencintainya? Tentunya kalau dia masih muslim, kita boleh mencintainya sebatas keislaman yang masih tersisa pada dia. Misalnya seorang muslim, dia ngakunya muslim, tapi dia sholat sekali-kali juga maksiat. Dia sholat tapi sekali-kali juga diminum. Dia sholat tapi juga berbuat bid'ah misalnya. Maka kita benci seukur kefasikannya dan kita cintai dia seukur ketaatannya. Kalau muslim tidak boleh membencinya secara mutlak, tidak boleh. Sebagaimana juga tidak boleh mencintai secara mutlak orang-orang yang fasik. Orang-orang yang suka berbuat maksiat, tidak boleh kita cintai secara mutlak. Kita hanya cintai dia seukuran seberapa sisa kadar ketaatan atau keislaman yang ada pada dirinya. Maka karena itu semakin orang beriman, semakin dia menjauhi kemaksiatan, semakin sempurna kecintaan kita kepada dia. Ini namanya cinta karena Allah.
Ya, diperhatikan, jangan salah paham. Dalam bab ini jangan salah paham. Nanti dikira, oh berarti semua orang muslim boleh kita musuhi. Bukan begitu, bukan. Orang muslim wajib kita cintai seukuran ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Semakin dia taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin kita cinta kepada dia. Paham ini? Lalu bagaimana kalau muslim yang fasik, muslim yang suka berbuat maksiat, kita benci dia seukuran kemaksiatan yang dia lakukan. Bencinya seukuran kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi tetap kita mencintai dia seukuran kadar Islam dan ketaatan yang ada pada dia. Paham ya? Baik. Ini namanya kita mencintai seorang karena Allah. Wa abghadalillah, membenci seorang juga karena Allah. Bencinya karena dia misalnya bermaksiat, karena dia berbuat kefasikan, karena dia misalnya berzina, karena dia suka berjudi, minum khamar misalnya. Seukuran itu kita benci dia. Tapi kalau dia masih muslim, maka dia kita cintai seukuran sisa agama dan ketaatan yang ada pada dirinya. Faham ya? Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani rahimahullah dalam bab-bab seperti ini. Maka siapa yang mencintai seorang karena Allah, membenci seorang juga karena Allah, faqad istakmal iman. Sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Karena itu, orang yang mencintai orang lain karena kayanya, karena duniawinya, karena jasadnya, bentuk rupanya, membenci juga karena jasad dan rupanya, bukan karena Allah, bukan karena imannya dan amal solehnya. Membencinya bukan karena maksiatnya, bukan karena kekufurannya atau kefasikannya, maka berarti orang ini imannya tidak beres. Jadi kalau mau sempurna iman, cintai seorang itu jangan gara-gara organisasinya, jangan. Mencintai seorang jangan juga karena warna bajunya, sukunya. Tidak. Mencintai seorang harus karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Membencinya juga karena orang itu maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasul. Selama kita masih sayangnya gara-gara satu organisasi, cintanya gara-gara satu begini dan begitu, maka ini ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan. Yang dibenarkan, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan itu harus diikat berdasarkan apa? Iman. Maka tidak boleh dipisahkan muslim dengan muslim yang lainnya dengan organisasi. Tapi mereka hanya bisa disatukan dengan iman dan ketaatan. Wala, cinta, pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya dan ajarannya. Inilah yang mesti kita tumbuhkan di antara kita dengan sesama kita, sesama muslim yang lainnya. Karena itu dakwah sunnah bukan mengajak kepada organisasi, tidak sama sekali. Bagaimana mengikat seorang muslim dengan Al-Quran dan sunnah. Mencintai sesama mereka dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Semakin seorang muslim itu taat kepada Allah dan Rasul, maka wajib kita mencintainya meskipun dia dari organisasi manapun. Tapi kita tidak mencintai dia karena organisasinya, tidak. Tapi karena ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasulnya. Seandainya kita membencinya gara-gara kemaksiatannya kepada Allah dan kemaksiatannya kepada Rasul. Ini yang harus difahami oleh semua kita. Karena orang sekarang ini dia sudah terlena, hati mereka terikat dengan bentuk-bentuk duniawi. Berkumpul gara-gara duniawi, bersahabat gara-gara duniawi, saling mencintai gara-gara duniawi, bukan karena Allah. Sampai-sampai di antara mereka ikatan-ikatan duniawi ini, sampai mereka berani mengorbankannya nyawanya. Padahal
harusnya kita bela seorang muslim dengan nyawa kita karena ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul. Begitu cara berpikirnya orang yang beriman, yang sempurna imannya kepada Allah dan Rasul. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dalam sunannya dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Karena itu Islam tidak membeda-bedakan antara keluarga atau bukan keluarga. Satu organisasi atau satu yayasan, Islam tidak dibeda-bedakan. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dia, tegur. Mau dia misalnya anak kita kah, saudara kita kah, siapapun, kalau keluarga pun tetap kita akan tegur. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak punya kemampuan, cukup dengan lisan. Kalau dia pejabat, maka dengan kekuatannya. Kalau orang tua, dengan kekuatannya kepada anaknya. Kalau tidak mampu, dengan lisannya. Seperti muslim dengan muslim yang lain, dengan lisan, dengan cara lemah lembut, dengan berkata yang baik, tidak marah-marah. Karena sebagian orang kalau negur orang lain sambil marah, ya yang diterima juga marah. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ini lihat. Yang menasihati harus sabar, yang dinasihati juga harus sabar. Harus lembut. Sebagaimana juga kita juga, ini asalnya amar ma'ruf nahi munkar itu asalnya adalah dengan lembut. Mencegah atau memberi perintah harus dengan lembut. Tidak boleh dengan kasar. Neraka kamu, misalnya, tidak boleh. Tapi dengan lemah lembut. Dan usahakan jangan di depan orang. Sebagaimana diperintah dan dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, jika kalian dapati diriku salah, maka tegurlah aku tatkala aku sendiri, dan jangan salahkan aku jika aku tidak menghiraukan ketika kalian menegurku di depan orang. Karena orang itu punya harga diri. Sebagian orang itu tidak suka kalau ditegur di depan banyak orang. Maka bab amar ma'ruf nahi munkar ini ada bab-babnya. Begitu juga menegur penguasa, tidak boleh terbuka di depan mimbar, pakai corong dan sebagainya. Tapi seorang muslim diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk bersikap gentle. Cari pejabat itu bicara berduaan. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, kita sudah jalankan kewajiban. Jadi Islam itu tidak mengenal siapapun yang melakukan pelanggaran, dia mesti kita. Tidak mengenal nama teman, tidak mengenal nama keluarga. Karena itu Nabi SAW mengatakan, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat, laqata'tu yadayha." Seandainya Fatimah, putrinya Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangannya. Artinya, agama ini berbicara tanpa ada ikatan apa-apa. Kepada siapapun kita sampaikan apa adanya. Bagaimana kita mengajarkan kepada teman kita agama, begitu kita ajarkan juga kepada orang. Tidak ada kualifikasi perbedaan seorang dengan orang yang lainnya. Apa yang kita sampaikan dari Quran dan Sunnah, begitulah. Tanpa menyembunyikannya. Maka siapapun yang salah dalam Islam, dia berhak mendapatkan teguran dan nasihat. Mau dia tuan guru kah, mau dia ustadz kah, mau dia imam kah. Kalau dia salah, dia wajib dinasihati. Wajib dinasihati dengan lemah lembut, sebagaimana yang lain juga dengan lemah lembut. Karena Fatimah
radhiyallahu anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sayyidah pemimpinnya para wanita di surga. Ya, ini menunjukkan kebaikan dan keutamaan Fatimah radhiyallahu anha. Dan tidak mungkin beliau mencuri, karena sudah ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi wanita penghuni surga. Tapi toh seandainya orang yang mulia sekalipun melakukan pelanggaran, mesti kita nasihati. Karena itu iman tidak menghalangi seorang menasihati saudaranya. Iman tidak menghalangi seorang menasihati bapaknya. Siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasulnya, maka kita wajib nasihati. Maka wahakadha ta'allama as-sahabatu, demikianlah para sahabat itu belajar. Wa fahimu radhiyallahu anhum, dan mereka memahami agama ini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal imana i'tiqadun, bahwasanya iman itu adalah merupakan keyakinan. Wa qaulun, juga iman itu ada yang berupa perkataan, ada berupa keyakinan, ada berupa perkataan, ada juga berupa amalan badan. Yazidu bi amalil qalbi, iman akan bertambah dengan amalan-amalan hati. Cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Semakin banyak kadar kecintaan, rasa takut kita kepada Allah, rasa malu kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, maka semakin bertambah keimanan di dalam hati. Dia juga akan menambah keimanan ketika seorang beramal dengan amal-amal saleh dari perbuatan badannya. Dia sujud, dia ruku, sujud, berdoa dan lain sebagainya. Ya, membantu orang tua, berakhlak yang baik. Ini bagian-bagian iman yang akan menguatkan keimanan di dalam hati seseorang. Wa biqauli lisan, juga seorang berkata dengan lisannya, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ini akan menambah keimanan. Dan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Menjauhi maksiat, menjauhi kefasikan, menjauhi bid'ah, menjauhi kesyirikan, menjauhi kekufuran. Itu hal-hal yang akan menguatkan keimanan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bi a'malil qalbi wal jawarih. Demikian pula iman bisa berkurang ketika berkurangnya amal-amal hati kita. Nah, hati kita tidak punya semangat membaca Al-Quran, berkurang. Hati kita misalnya ada penyakitnya hasad, berkurang iman kita. Ada hati kita kesombongannya, berkurang iman kita. Karena kesombongan, hasad adalah amalan-amalan hati. Dan itu mengurangi keimanan. Tidak sabar, ini mengurangi keimanan. Bahkan bisa musnah. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu bagian daripada iman, seperti kedudukan kepala bagi badan kita. Maka sabar itu seperti kepala. Misalnya seluruh badan kita ini iman, maka yang paling penting adalah kepala kita kan dari badan ini. Maka sabar itu adalah kepala kita. Man la sabra lahu la iman. Siapa yang tidak punya kesabaran, tidak ada iman dia. Makanya hidup itu harus sabar. Seperti kita sholat, kita puasa, kita beribadah, kita taat kepada Allah, butuh sabar tidak? Butuh sabar. Kalau tidak sabar, baru imamnya baca ayat panjang sedikit aja, sudah ngeremon dia. Begitu juga kita bermuamalah dengan manusia, bersabar dan wa ma sabruka illa billah. Dan jangan kita jadikan kesabaran itu kecuali karena Allah.
Dan sabar itu banyak pahalanya, besar pahalanya. Nah, makanya ada godaan setan, Allah ciptakan iblis supaya ada muncul ibadah-ibadah yang besar. Di antara supaya ada istighfar, ada taubat, ada sabar, ada istiqomah. Ini fungsi di antara faedah besar Allah menciptakan iblis itu. Manusia-manusia yang jahat, setan-setan dari kalangan manusia, setan-setan dari kalangan jin yang menggoda kita ini, supaya ada ibadah-ibadah yang besar. Yaitu supaya adanya istighfar. Kalau kita misalnya keliru, tergelincir, kita beristighfar. Supaya adanya taubat. Kalau kita misalnya tergoda dan berbuat dosa, segera kita bertobat. Ini ibadah yang besar. Istiqomah, bersabar, ini bagian dari bentuk-bentuk ibadah. Kemudian, jadi seperti berbuat hal-hal yang mungkar, maksiat ini akan mengurangi keimanan. Dan orang yang memiliki iman itu berbeda-beda. Dari sini kita tahu setiap orang itu imannya berbeda-beda. Maka jangan kita bicara kepada orang yang imannya lemah seperti berbicara dengan orang yang imannya kuat. Ada sebagian orang baru mengenal agama, tiba-tiba langsung tidak ditegur. Yo, saya ini baru masuk Islam, kok saya udah tidak ditegur? Ini pernah kejadian di salah satu masjid di London, di Inggris sana. Ada beberapa mu'allaf, kurang lebih mungkin beberapa orang, diceritakan oleh guru kami, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah, dan juga dikisahkan oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Beliau pengajar Masjid Nabawi sampai detik ini, di mana beliau bercerita ada beberapa seorang mu'allaf atau beberapa orang mu'allaf baru masuk Islam. Tiba-tiba mereka tidak ditegur sama sebagian orang Islam di situ. Katanya, dulu di agama Nasrani tidak ada ajaran seperti ini, kita sampai tidak ditegur itu katanya. Mendingan kita balik ke agama. Mereka murtad gara-gara salah satu sikapnya sebagian Muslim. Na'udzubillah. Ini kejadian nyata. Maka beda cara kita berbicara orang-orang yang imannya lemah dengan orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Maka ketika kita menegur orang-orang yang padanya kebodohannya sangat tinggi, imannya sangat rendah, maka hendaknya kita berbicara dengan lemah lembut, dengan penuh dengan hikmah, agar dia faham. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya, jadilah kalian mubasyirin, orang-orang yang membuat orang lain gembira dengan Islam, senang dengan Islam. La munafirin. Jangan kalian ini bikin orang malah lari dari Islam, malah bikin orang tidak suka sama Islam. Bagaimana bikin sekarang orang itu senang menerima Islam, senang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu wanita-wanita yang bercadar, ketika datang wanita-wanita yang tidak pakai cadar, buka cadarnya, berikan senyuman. Berikan senyuman kepada wanita-wanita tersebut. Jangan memasang cadarnya saja, orang tidak tahu dia senyum apa enggak. Berikan senyuman. Berkata yang lemah lembut. Kalau justru orang-orang yang dikenal istiqomah terhadap Islam tidak memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang ramah, yang lembut, bagaimana Islam ini mau diterima? Karena itu Nabi SAW mengatakan, jadilah kalian minal mubasyirin, orang-orang yang membuat orang senang menerima Islam. Jangan membuat orang lari dari Islam. Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan orang untuk bisa menerima Islam, jangan malah mempersulit orang menerima Islam.
Tapi bukan dengan cara mengajarkan yang tidak benar, mengajarkan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan tentang bab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan keimanan di hati kita dengan menambahkan kekuatan untuk kita beramal dengan lisan kita, dengan anggota badan kita, dengan hati kita, dengan membaca Al-Quran, beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya, menjauhi maksiat, menjauhi kemungkaran, menjauhi kekufuran, menjauhi kesyirikan, menjauhi bid'ah, khurafat dan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, sehingga kita benar-benar menjadi mukmin yang sejati, yang senantiasa diberikan ketenangan jiwa dan hati kita oleh Allah Azza wa Jalla bagaimanapun melanda. Karena iman yang kuat itu akan mampu seperti benteng yang kuat, mampu menahan badai yang kuat. Tapi iman yang rapuh seperti perahu yang rapuh pula, baru gelombangnya sedikit saja sudah terbalik. Maka kita butuh sebagai seorang muslim bagaimana memiliki iman yang kuat, agar ketika badai melanda, cacian, celaan, fitnahan orang, sikap orang yang tidak baik dan sebagainya, iman kita itu mampu menahannya, mampu menahan kita, sehingga jiwa kita tetap tenang, dalam kita beribadah kepada Allah tetap nyaman, kita tetap rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tetap senang menjalankan ajaran Islam, senang untuk menjauhi kemaksiatan, senang menjauhi segala kefasikan, dan benar-benar hati kita qabul, benar-benar hati kita ini menerima, gembira ketika menjalankan ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang datang ke pengajian berat hatinya, berarti hatinya masih ada penyakit, ada ganjalan dan sebagainya. Begitu juga melakukan ibadah salat. Ada sebagian orang malah dia tinggalkan, dia kira dengan meninggalkan salat, namatang salat itu justru dianggap sempurna. Ini asli sudah bukan muslim lagi yang begini. Karena Nabi mengatakan apa? Al-farqu bainana wa bainal kufri, pemisah antara kita dengan kekafiran adalah tarkus salat, meninggalkan salat. Kalau sudah meninggalkan salat, namatang salat, berarti kekufuran dia, berada di atas kekufuran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya dan menjadikan kita sebagai mukmin yang sejati, diberikan tambahan selalu iman setiap harinya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kesempurnaan iman. Aqulu qouli hadza subhana rabbil izzati amma yasifun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berapa menit itu melambatkan sholat itu dianggap melalaikan sholat? Ya sampai dia kalau masih dalam waktunya, dia melalaikan sholat, dia ketinggalan berjamaah setiap hari, tetap masuk bagian. Kalau orang laki. Kenapa? Kalau orang laki. Kalau orang, bagaimana kalau perempuan? Kalau orang perempuan sunnahnya adalah sampai menunggu kembalinya suami dari masjid. Karena para sahabiah itu mereka tidak sholat kecuali ditunggu para sahabatnya itu kembali ke rumah. Kecuali kalau dia misalnya ditahu suaminya setelah subuh itu sampai terbit matahari. Maksud saya ini seperti itulah. Kenapa? Karena mereka khawatir suaminya tidak dapat sholat berjamaah, mereka bisa sholat berjamaah biasanya. Nah, bagi para wanita itu artinya selama masih waktu awal-awal setengah jam dari waktu masih tidak dianggap telat. Kalau sudah seperempat jam sudah lalai itu. Enggak, artinya setengah jam dia tidak dianggap lalai. Makanya kalau sudah seperempat itu sudah lalai dia. Ya, berarti 75% ya dianggap lalai. Kalau udah lebih dari setengah jam. Kalau maghrib tidak bisa segitu karena maghrib itu waktunya pendek. Iya. Waktunya pendek.
Beda subuh, isya itu Andaikan dia itu panjang. lebih dicintainya kepada anaknya atau suaminya, lalu sholatnya itu lambat, gimana? Apakah itu bukannya satu iman juga? Taat? Tidak boleh. Artinya kecintaan kita kepada siapapun tidak boleh kemudian menghalangi atau melambatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Oh iya, iya. Kalau kebetulan jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah, karena jamaah kita di sini belum tempat untuk kajian, maka teman-teman atau jamaah di sini membuka istilahnya donasi untuk siapa yang bisa membantu membebaskan tanah untuk pembangunan masjid sunnah di desa kita ini. Maka kami harapkan kaum muslimin yang hadir ataupun yang tidak hadir untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Tanjung Luar ini membebaskan tanah untuk pembangunan masjid guna kita menjalankan ibadah kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul serta kajian-kajian Islam yang lainnya. Ini saja mungkin ya. Jadi yang mau menyumbang silahkan berhubungan dengan saudara Abu Kahnaya dan berhubungan langsung atau dengan keluarga Ibu Matia dan suaminya. Ini yang bisa kita sampaikan. Jadi sampaikan kalau ada yang bisa bantu dengan apapun. Terutama sekarang ini membutuhkan untuk pembebasan tanah, kekurangan kurang lebih sekitar 20 jutaan sekian ya. 15 lagi? Oh, tinggal 15 jutaan. Ya. Ya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dekat perumahan pantai ada perumahan baru itu. Salahkah kita kalau menganggap orang yang depresi? Ini ada pertanyaan ya. Salahkah kita kalau menganggap orang yang depresi atau memiliki gangguan mental sebagai orang yang imannya rendah? Lalu apa hukumnya berobat pada psikolog atau psikiater? Iya. Masalah iman atau tidaknya, kita tidak boleh menghukumi. Iman itu yang adalah masalah hati dan bukan urusan kita. Dia rendah atau tidak bukan urusan kita. Yang kita mesti urus bagaimana agar orang itu bisa beramal, bagaimana dia bisa beriman dengan benar, bagaimana dia bisa beriman agar jiwanya tenang. Kita dekatkan dia kepada Allah. Kita ucapkan yang lemah lembut kepada dia. Kita bimbing dia kepada hal-hal. Maka orang-orang yang depresi, orang-orang yang punya masalah-masalah yang berat, bukan malah kita memperberat dia dengan kata-kata Anda ini kurang iman. Bukan begitu. Harusnya kita dorong dia. Bagaimana dia untuk mengamalkan perintah-perintah agama. Bagaimana kita dorong agar dia menegakkan sholat. Bagaimana agar kita dorong dia dengan cara lemah lembut, dengan cara yang lemah lembut. Adapun kemudian urusan dia lemah masih imannya atau sebagainya, tidak perlu kita urus. Karena bukan urusan kita menghukumi apa yang ada di dalam hati seseorang. Kita diperintah hanya menghukumi secara zahir saja, zahirnya dia, badannya dia. Maka tidak boleh kita berbicara tentang isi hati orang, karena itu di luar pengetahuan kita. Nah, lalu bagaimana seorang misalnya konsultasi
atau istilahnya berobat, sebenarnya konsultasi kepada psikiater atau psikolog, tidak masalah. Cuma sebagian psikiater itu butuh nasihat juga. Saya temukan sebagian psikiater itu kurang juga, jiwanya kurang bagus juga. Walaupun mereka mungkin menguasai beberapa hal, tapi mereka tidak menguasai hal-hal yang justru merupakan tanda rusaknya jiwa mereka. Jadi yang bagus itu konsultasi sama ustadz, orang yang berilmu tentang agama, tentang Al-Quran, tentang sunnah. Orang-orang psikiater sebagian, tidak saya katakan semua psikiater enggak, tapi bahkan saya temukan seorang dosen psikiater yang jiwanya kurang beres menurut saya, kurang beres. Ketika dia bicara tidak menggambarkan sebagai seorang psikiater yang benar, tapi justru mengelambangkan seorang yang memiliki jiwa yang buruk. Ya mungkin ini kasus ya, tidak semua psikiater. Aku lupa lihat ya. Mungkin ini saja. Iya, baru benar. Kalau dia dapat ilmu dari kuliahnya aja susah. Cuma psikiater itu dia punya resep obat. Ketika dilihat orang tuh punya penyakit jiwa,